warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Purnamasari, NIM 21050502029 dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Software System pada mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Agus Eskom MM. Baik, langsung saja, yaitu apakah yang dimaksud dari software system? Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem, yaitu jenis perangkat lunak komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Kedua yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan software untuk mengoperasikan komputer. Dia bertugas untuk mengontrol jalannya komputer dengan cara mengecek kesalahan, mengendalikan perangkat masukan dan keluaran, menyimpan data, mengolah data, dan lain-lain. Adapun beberapa fungsi dari sistem operasi, yaitu yang pertama sebagai manajer sumber daya hardware seperti mengatur CPU, memori, CD-ROM, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu menyediakan tampilan yang mudah dipahami. Yang ketiga sebagai pengendali user, dan yang keempat sebagai mengoptimalkan fungsi perangkat komputer dengan cara mengatur waktu kerja CPU. Yang selanjutnya yaitu kategori sistem operasi menurut fungsinya. Itu yang pertama, sistem operasi standalone. Sistem operasi ini bekerja pada single user atau multi user. Yang kedua yaitu sistem operasi jaringan. Sistem operasi ini dirancang khusus dan digunakan khusus pada jaringan komputer. Yang ketiga, sistem operasi embedded. Sistem operasi ini biasanya ditanam pada komputer yang berukuran kecil seperti PDA dan smartphone. Dan yang keempat, sistem operasi live CD. Sistem operasi ini memiliki kapasitas yang ringan dan fiturnya terbatas. Sistem operasi ini dirancang khusus dan dijalankan menggunakan CD-ROM, DVD, USB, dan lain-lain. Baik, materi selanjutnya yaitu penanganan proses dalam sistem operasi. Yang pertama yaitu sistem operasi generasi tabung hampa. Yang kedua, sistem operasi generasi transistor, konsep batch system. Yang ketiga, sistem operasi generasi IC. Dan yang keempat, sistem operasi generasi personal komputer atau PC yang sampai sekarang ini banyak kita gunakan. Materi selanjutnya yaitu macam-macam sistem operasi pada komputer beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu sistem operasi DOS. DOS banyak dipakai pada komputer IBM, PC, dan memiliki berbagai versi. DOS versi 1.00 dirilis pada 1981 hingga versi 7.00 dirilis pada tahun 1996. Kelebihan dari sistem operasi ini yaitu kapasitasnya yang kecil, kedua hemat memori, dan yang ketiga bisa digunakan berbagai perangkat. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu perintahnya harus ditulis lewat command prompt. Yang kedua, dari segi tampilannya itu tidak menarik. Karakternya berupa teks dan tidak disertai gambar dan warna. Dalam hal ini tentu warna layarnya itu warna hitam dan putih. Selanjutnya yaitu sistem operasi Windows. Sistem operasi ini tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena penggunanya ini sangat banyak digunakan oleh masyarakat sekarang. Kelebihan dari sistem ini yang pertama yaitu tampilannya sudah user friendly,
Yang kedua yaitu proses instalasi yang lebih mudah. Dan yang ketiga, mendukung berbagai macam driver sehingga memudahkan user untuk memasang hardware apapun. Adapun kekurangan dari sistem operasi Windows ini yaitu yang pertama yaitu tidak open source, sehingga untuk menggunakannya user harus membelinya dengan harga yang mahal. Dan yang kedua yaitu sistem kelemahannya masih lemah sehingga mudah diretas dan rentan terkena virus. Sistem operasi yang selanjutnya yaitu sistem operasi Unix. Sistem operasi ini menggunakan konsep interaktif time sharing dan merupakan sistem operasi pertama yang ditulis menggunakan bahasa C. Adapun kelebihan sistem operasi ini yang pertama yaitu sistem Unix sangat fleksibel sehingga bisa beradaptasi dengan komputer lainnya. Dan yang kedua yaitu mendukung konsep multitasking. Yang ketiga mendukung konsep multitasking ini artinya dia bisa menjalankan dengan menjalankan tugas sekaligus. Dan yang keempat, tingkat keamanannya yang tinggi dikarenakan setiap file dan data grup diberi izin sendiri sehingga kita bisa mengedit file atau menghilangkan file tanpa izin. Adapun kekurangan dari sistem operasi ini yaitu yang pertama yaitu tampilan interface-nya yang tidak menarik, kedua butuh memori yang lebih besar, yang ketiga beberapa hardware tidak bisa dijalankan karena sulit mencari cover yang sedia untuk Unix, dan yang ketiga dan yang terakhir tidak user friendly. Sistem operasi yang selanjutnya yaitu sistem operasi Linux. Linux ini merupakan hasil pengembangan dari sistem operasi Unix yang diciptakan oleh Linux pada tahun 1991 di Finlandia dengan berbasis General Public License. Adapun kelebihan dari Linux sendiri ini yaitu yang pertama yaitu Linux termasuk open source, jadi gratis. Yang kedua, karena bersifat open source, banyak programmer yang mengembangkannya. Adapun kekurangan dari Linux sendiri ini yaitu yang pertama, support hardware tidak semuanya cocok di Linux. Yang kedua, proses instalasinya tidak mudah dan software-nya tidak user friendly. Itulah beberapa macam sistem operasi pada komputer yang dapat saya jelaskan sedikit, dan yang selanjutnya adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini adalah tata cara untuk berkomunikasi baik lewat tulisan maupun gambar. Bahasa tertulis ini menggunakan simbol-simbolnya seperti misalnya huruf, angka, gambar, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah ada compiler dan interpreter. Ini adalah program yang dibuat oleh pabrik pembuat komputer untuk mentranslate bahasa pemrograman yang dibuat oleh programmer menjadi bahasa mesin. Baik, sekian dari materi yang dapat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan pada materi saat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.